Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ada apa? Master Ghost Shake Hall bertanya. Lord Hall Master, Lotus Darah Ilusi telah muncul, kata tetua di luar pintu masuk. Lotus Darah Ilusi, di mana? Master Ghost Shake Hall bertanya lagi. Chu Feng memperhatikan bahwa, ekspresi Master Aula Sekte Hantu telah berubah dengan jela, itu setelah mendengar nama Illusory Blood Lotus. Itu tepat berada di luar, kata tetua itu. Mendengar kata-kata itu, Master Aula Sekte Hantu buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah luar. Melihat ini, Chu Feng juga melemparkan pandangannya keluar. Meskipun pembentukan formasi khusus telah tertanam di istana, sehingga mata surgawi Chu Feng bahkan tidak dapat melihat melalui istana dari luar, dan bukan itu masalahnya jika seseorang ingin mengamati situasi di luar dari dalam. Untuk melakukan itu, orang hanya perlu menggunakan teknik observasi khusus, dan orang akan dapat melihat melalui dinding istana. Pada saat itu, dengan mata surgawi Chu Feng diaktifkan, semua dinding tampak menghilang. Chu Feng bisa melihat situasi di luar Ghost Shake Hall. Ada kerumunan besar yang berkumpul di barat laut di luar Ghost Shake Hall. Orang-orang bisa terlihat di mana-mana, mereka mengepak langit dan merayap di tanah. Selain itu, saat ini ada lebih banyak orang dengan cepat terbang ke arah itu. Alasan mengapa begitu banyak orang berkumpul di sana adalah, itu karena bunga lotus telah muncul di langit di lokasi itu. Bunga lotus itu tidak terlalu besar. Lebar horizontalnya hanya sekitar 39 meter. Sejujurnya, benda sebesar itu yang muncul di langit adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena itulah, ada alasan mengapa bunga lotus itu menarik perhatian orang banyak. Bunga lotus itu tidak memancarkan cahaya sedikit pun. Namun warnanya yang merah cerah, dan itu seolah-olah terbuat dari darah. Karena disinai matahari, bunga teratai itu secara mengejutkan tampak agak menyilaukan. Pada saat itu, bunga lotus masih bertunas. Namun, kuncup itu tampaknya bergerak. Sepertinya bunga lotus itu akan segera mekar. Jika menilai dari tatapan antisipasi dan penampilan bersemangat dari kerumunan, sepertinya mereka sedang menunggu bunga lotus itu mekar. Ini benar-benar lotus darah ilusi. Lotus darah ilusi ini telah menghilang selama 100 tahun, namun sebenarnya telah muncul kembali sekarang. Selain itu, bunga itu telah muncul di luar Ghost Shake Hall kami. Mungkinkah bahwa ini benar-benar kebetulan? Pada saat itu, Master Ghost Shake Hall memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Selanjutnya, setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng. Pandangannya bahkan sangat mendalam. Senior, tepatnya apa itu Lotus Darah Ilusi ini? Tanya Chu Feng ingin tahu. The Blood Illusory Lotus adalah objek yang menakjubkan. Bunga ini pertama kali muncul 100.000 tahun yang lalu. Setiap kali Illusory Blood Lotus mekar, sebuah harta akan muncul di pusatnya, Master Ghost Shake Hall berkata. Tidak heran semua kerumunan sangat menantikan mekarnya. Jadi, mereka benar-benar datang untuk harta itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar, mereka semua datang untuk harta karun. Apa yang paling menarik perhatian tentang Illusory Blood Lotus adalah, yaitu menemukan dengan tepat harta macam apa yang akan muncul setelah mekar. Menurut kabar, harta karun dari Illusory Blood Lotus tidak mudah didapat. Ketika Illusory Blood Lotus mekar, itu juga akan melepaskan kabut tebal. Jika seseorang mendekatinya dalam jarak tertentu, dia akan kebingungan oleh kabut tebal itu. Saat memasuki kabut tebal itu, seseorang akan memasuki formasi ilusi. Hanya dengan melewati percobaan pembentukan ilusi itulah, seseorang dapat dengan aman mendekati bunga lotus. Kalau tidak, seseorang akan terluka parah, atau bahkan terbunuh, kata Master Sekte Aula Hantu. Apakah mungkin membutuhkan 1000 meter dari bunga lotus? Tanya Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memperhatikan bahwa sementara semua orang ingin mendekati lotus darah ilusi, tapi mereka semua ragu-ragu dan menjaga jarak dari bunga itu. Adapun jarak itu, tepatnya 1000 meter. Itu benar, 1000 meter adalah jarak yang akan dituju kabut tebal, kata Master Ghost Shake Hall. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menambahkan. Ayo teman kecil Chu Feng, mari kita pergi dan melihat bersama. Yakinlah,
Dengan aku di sini, kepala klan Goldenstone Royal tidak akan berani menyerangmu, ucap Master Aula. Setelah itu, Chu Feng dan Master Ghost Shake Hall tiba di depan tembok kota Ghost Shake Hall. Namun, Master Ghost Shake Hall atau Chu Feng tidak mengungkapkan diri mereka. Keduanya saat ini disembunyikan. Coba lihat, Illusory Blood Lotus akan segera mekar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, kerumunan meledak dengan riuh. Pada saat itu, Illusory Blood Lotus mulai melepaskan kabut merah pekat. Ketika kabut merah dilepaskan, kelopak bunga lotus mulai terungkap. Kabut merah ini sangat aneh. Chu Feng mulai sedikit cemberut. Chu Feng bisa mencium bau darah yang sangat intens dari kabut merah tersebut. Menurut legenda, Illusory Blood Lotus disebut Illusory Blood Lotus, ini karena itu diciptakan melalui penyulingan darah dari para kultivator bela diri. Adapun kabut merah, itu adalah darah dari kultivator bela diri. Itulah alasan mengapa itu berbau darah, kata Master Ghost Shake Hall. Segera, Illusory Blood Lotus telah mekar sepenuhnya. Ketika Illusory Blood Lotus mekar sepenuhnya, kabut merah juga menyebar ke radius 1000 meter. Pada saat itu, semua orang mundur ketakutan. Mereka sangat takut ditarik ke dalam kabut merah tua itu. Selanjutnya, ketika kabut merah terus menyebar, belati merah muncul di pusat Illusory Blood Lotus. Itu adalah persenjataan abadi. Meskipun kualitasnya tidak dapat dianggap tiada taranya, dan itu tidak dapat dianggap sebagai karya seni, tapi itu adalah persenjataan abadi yang berkualitas tinggi. Persenjataan abadi, itu persenjataan abadi. Pada saat itu, kerumunan meledak sekali lagi. Bahkan ada individu yang berani di antara mereka yang masuk langsung ke kabut. Bang-bang. Namun, tepat setelah orang-orang itu masuk ke dalam kabut Crimson, tubuh mereka langsung meledak. Harta yang mereka bawa masih mengambang di kabut merah. Namun, mereka sendiri telah menghilang. Mati. Mereka telah meninggal tanpa mayat yang tersisa, dan akhirnya berasimilasi dengan kabut merah tua. Namun yang paling aneh adalah, bahwa harta yang mereka tinggalkan setelah kematiannya, itu sebenarnya mengambang menuju Illusory Blood Lotus. Pada akhirnya, harta karun itu berasimilasi oleh Illusory Blood Lotus. Mungkinkah harta karun dari Illusory Blood Lotus diperoleh dengan cara seperti itu? Chu Feng bertanya pada Master Ghost Shake Hall. Telah dilaporkan, harta karun dari Illusory Blood Lotus memang dijarah dari orang lain, kata Master Ghost Shake Hall. Itu benar-benar aneh, ucap Chu Feng yang merasa dengan kepastian yang lebih besar, bahwa lotus darah ilusi sangat berbahaya setelah tebakannya dikonfirmasi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa bisa begini? Bukankah telah dikatakan bahwa seseorang akan memasuki formasi ilusi, itu setelah memasuki kabut merah tua? Mengapa mereka mati secara langsung? Pada saat itu, kerumunan sudah dalam kekacauan total. Bahkan banyak orang merasa takut dan panik. Mereka hampir saja masuk ke dalam kabut merah tua itu sendiri. Namun untungnya, mereka tidak melakukannya. Jika mereka melakukannya, mereka kemungkinan besar akan mati. Pada saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar. Nada suaranya juga sangat mengejek. Bodoh! Apakah kalian semua tidak melihat kelopak dari lotus darah ilusi? Bagaimana mungkin kalian semua tidak menyadari indikasi seperti itu? Namun, kalian semua benar-benar berani mencoba untuk memperebutkan harta itu. Begitu orang tua itu mengatakan kata-kata itu, orang banyak mengarahkan pandangan mereka ke kelopak darah lotus ilusi. Chu Feng juga melakukan hal yang sama. Chu Feng memperhatikan bahwa, sementara Illusory Blood Lotus tidak terlalu besar, tapi itu berisi lebih dari 1000 kelopak. Sebagian besar kelopak tampak sangat normal, namun satu kelopak memancarkan cahaya redup. Itu benar-benar membuatnya tampak seperti, Illusory Blood Lotus itu sendiri memberikan semacam indikasi. Senior, apa indikasi dari kelopak ini? Chu Feng berbalik untuk bertanya pada Master Ghost Shake Hall. Harta teratai darah ilusi akan selalu terbuka untuk didapatkan. Namun, tidak setiap harta dapat diperoleh oleh siapapun. Bagi sebagian orang, ada batasan usia. Pembatasan semacam itu akan ditunjukkan oleh kelopak. Satu kelopak bunga berarti 100 tahun. Saat ini, satu kelopak berkedip-kedip. Ini berarti bahwa hanya orang-orang dari generasi yang lebih muda dalam usia 100 tahun, yang dapat mendekati lotus darah ilusi untuk mendapatkan harta karunnya. Mereka yang lebih tua dari batas usia ini, itu akan meledak dan mati jika mereka masuk ke dalam kabut, kata Master Sekte Hantu.
Jadi begitu, aku tidak pernah membayangkan, bahaya ilusi darah lotus memiliki batasan seperti itu. Chu Feng merasa sangat terkejut. Itulah alasan mengapa aku merasa, bahwa kemunculan tiba-tiba dari lotus darah ilusi di tempat ini setelah menghilang begitu lama, itu belum tentu merupakan suatu kebetulan, kata Master Ghost Shake Hall ketika dia melihat ke arah Chu Feng. Mungkinkah itu sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang? Lotus darah ilusi itu dikendalikan oleh seseorang? Tanya Chu Feng. Ada banyak legenda yang berbeda mengenai ilusory Blood Lotus. Subjek dari salah satu legenda tersebut adalah, bahwa pernah ada ras misterius dan kuno di alam atas Ciliocosm besar. Dan ras ini disebut klan darah ilusi. Dalam klan darah ilusi adalah harta warisan. Adapun harta pusaka yang diwariskan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari klan darah ilusi. Saat digunakan oleh mereka, harta warisan itu akan menjadi mekanisme pembunuhan yang sangat kuat. Harta warisan yang tak lain adalah ilusory Blood Lotus. Selanjutnya, klan darah ilusi juga hanya legenda. Tidak ada yang benar-benar melihat mereka lagi sebelumnya. Jadi, aku tidak berpikir bahwa penampilan ilusory Blood Lotus di tempat ini, itu karena seseorang mengendalikannya dan membuatnya muncul di sini. Daripada dikendalikan oleh seseorang, aku lebih bisa percaya bahwa ilusory Blood Lotus adalah sesuatu yang memiliki kecerdasan, Master Ghost Shake Hall berkata. Senior, maksudmu mengatakan itu adalah, bahwa ilusory Blood Lotus muncul di sini atas kemauannya sendiri. Jika itu masalahnya, lalu apa tujuannya? Tanya Chu Feng. Hal-hal yang memiliki kecerdasan, itu tentu saja akan memiliki tekad sendiri. Aku merasa bahwa itu telah muncul di sini hari ini, itu untuk kalian semua, kata Master Aula Sekte Hantu. Untuk kita, Chu Feng terkejut. Setiap kali lotus darah ilusi mekar, maka harta akan muncul. Karena harta itu akan diberikan kepada seseorang, mengapa tidak memberikannya kepada pahlawan, alih-alih sampah? Kata Master Ghost Shake Hall. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan apa yang dikatakan Master Aula Sekte Hantu memang masuk akal. Karena bagaimanapun, ada cukup banyak anggota generasi muda yang berkumpul di Ghost Shake Hall pada saat itu. Di antara generasi muda Chu Heavenly Clan adalah Chu Lingqi, Chu Ruoshi, dan Chu Huanyu. 3 jenius yang berada di peringkat daftar jenius tingkat iblis. Untuk Tanah Suci Starfall, baik putra suci maupun putri suci mereka juga hadir. Terpisah dari mereka, itu adalah Ren Xiaoyao dari Paradise Valley. Selain itu, Ghost Eye Boy dari Ghost Shake Hall kemungkinan juga hadir. Pengumpulan begitu banyak jenius dari generasi muda, itu kemungkinan besar merupakan kejadian yang sangat langka, dan bahkan untuk Great Upper Realok Ciliocosm. Jika ilusory Blood Lotus benar-benar sesuatu dengan kecerdasan dan bisa memilih orang, maka akan masuk akal jika dia sengaja datang ke sini. Sementara Chu Feng dan Master Aula Sekte Hantu sedang mengobrol, pria tua itu juga mulai menjelaskan apa arti dari kelopak bunga darah ilusi yang berarti bagi orang banyak. Pada saat itu, semua orang mengetahui bahwa mekarnya lotus darah ilusi kali ini, itu hanya akan terbuka bagi generasi muda. Sebenarnya hanya orang-orang dari generasi yang lebih muda dalam 100 tahun yang diizinkan masuk. Persenjataan abadi itu ada di sana. Namun, kami tidak bisa mendapatkannya, ucap kerumunan. Melihat bahwa hanya orang-orang dari generasi muda yang bisa memasuki kabut merah yang dipancarkan oleh ilusory Blood Lotus, kerumunan yang awalnya sangat bersemangat untuk memasukinya, seketika saja mereka semua mengungkapkan ekspresi kecewa. Lagi pula, sebagian besar orang di sana adalah orang yang telah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka semua telah melewati batas usia. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berjuang untuk persenjataan abadi itu. Secara alami, mereka akan merasa menyesal kehilangan kesempatan ini. Sementara mereka dari generasi yang lebih tua merasa menyesal, namun ada banyak orang dari generasi muda yang hadir juga. Dan bahkan ada orang-orang yang berani di antara mereka yang langsung melangkah ke kabut merah, yang dipancarkan oleh ilusory Blood Lotus. Benar saja, ketika orang-orang dari generasi muda masuk ke dalam kabut, mereka tidak meledak dan mati. Sebagai gantinya, mereka segera berhenti bergerak setelah memasuki kabut merah tua. Itu seolah-olah mereka terjebak dalam kabut merah tua. Mereka semua menutup mata, dan seolah-olah mereka telah memasuki tidur nyenyak. Mereka harus terperangkap dalam ilusi. Melihat ini, banyak pengamat mulai membuka mata lebar-lebar.
Meskipun mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan Immortal Armament, namun itu tetap merupakan hal yang menarik bagi mereka, untuk dapat menyaksikan secara pribadi orang-orang dari generasi muda yang saling bersaing satu sama lain untuk harta karun Lotus Darah Ilusi. Karena bagaimanapun, Lotus Darah Ilusi itu adalah sesuatu yang belum muncul selama 100 tahun hingga sekarang. Tidak lama setelah orang-orang dari generasi muda memasuki kabut, salah satu dari mereka mengungkapkan ekspresi kesakitan. Tidak lama kemudian, semakin banyak dari mereka yang mulai mengungkapkan ekspresi kesakitan. Pada akhirnya, semua orang yang telah memasuki kabut mengungkapkan ekspresi menyakitkan di seluruh wajah mereka. Ekspresi mereka tumbuh semakin buruk, dan seolah-olah mereka mengalami semacam siksaan. Dan bahkan, beberapa di antara mereka tidak bisa menahan rasa sakit, dan akhirnya mulai melolong sedih. Segera, sebenarnya ada orang-orang yang mulai berdarah dari ketujuh lubang wajah mereka. Bahkan tubuh mereka menggigil hebat. Cerit, tiba-tiba saja seorang anggota generasi muda menyemprotkan banyak darah. Dia menyemprotkan begitu banyak darah, sehingga sepertinya dia memuntahkan semua darah di tubuhnya sekaligus. Darahnya menutupi pakaiannya sepenuhnya. Setelah itu, ia berhasil melarikan diri dari kabut merah tua. Namun, dia terjun bebas ke tanah seperti rudal balistik. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah. Setelah dia, semua orang lain dari generasi muda yang telah memasuki kabut merah mulai jatuh juga. Pada saat itu, mereka yang lebih baik akhirnya menderita cedera serius dan pingsan. Adapun mereka yang berakhir lebih menyedihkan, mereka sudah kehilangan nyawa mereka. Untuk memasukinya tanpa bakat yang cukup, itu sama saja mencari kematian. Itu benar, harta karun dari mekarnya Lotus Darah Ilusi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapa saja. Seandainya saja, para jenius dari daftar jenius tingkat iblis Ciliocosm besar kami hadir. Jika itu mereka pasti akan dapat dengan mudah mendapatkan persenjataan abadi dari Lotus Darah Ilusi ini. Setelah orang-orang dari generasi muda itu dikalahkan, kerumunan mulai menghela nafas dengan penyesalan. Kerumunan di sekitarnya tidak merasakan sedikit pun simpati terhadap cedera atau kematian mereka. Mereka telah melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, yang kemudian meninggal ataupun terluka karenanya. Dunia kultivasi bela diri adalah dunia yang seperti itu. Tidak ada yang akan mengasihani mereka yang melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan tidak ada yang akan mengasihani mereka yang lemah. Selanjutnya, mereka merasa sangat menyesal. Mereka menyesal karena mereka tidak dapat secara pribadi menyaksikan seseorang yang memperoleh harta ilusi darah teratai. Tiba-tiba saja, seseorang berkata, "Bukankah dikatakan bahwa pahlawan muda Chu Feng datang untuk berpartisipasi dalam majelis lelang besar? Jika pahlawan muda Chu Feng bersedia mencobanya, dia pasti bisa mendapatkan persenjataan abadi itu." Itu benar, bukankah pahlawan muda Chu Feng datang ke sini untuk melelang keterampilan rahasianya? Dia harusnya masih di sini kan? Cepatlah, seseorang harus pergi dan memberitahu pahlawan muda Chu Feng untuk datang ke sini. Setelah mendengar nama Chu Feng, harapan muncul di mata banyak orang di sekitarnya. Yo, akan terlihat bahwa statusmu di mata orang-orang dari alam atas Ciliocosm besar cukup tinggi sekarang. Melihat ekspresi kerumunan dan suara antisipasi, si ratu mulai menggoda Chu Feng dengan nakal. Meskipun dia menggoda Chu Feng, tapi senyum cerah, manis, dan indah di wajahnya itu telah memverifikasi bahwa dia benar-benar merasa bahagia kalau Chu Feng bisa mendapatkan kedudukannya saat ini dari lubuk hatinya. Chu Feng bukan satu-satunya jenius dari generasi muda yang telah datang ke sini. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba meledak dari arah Ghost Sect Hall. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.